mengadakan pengajiannya Gusbah. Pernah dengar Gusbah? Gusbah. Ternyata dia sedang menceritakan mengenai siapa dan mungkin karakternya orang-orang kafir itu siapa. Kemudian dia dengan entengnya membaca surat Toha ayat pertama dan kedua. Ya, Toha ma'azana ilaika al-Qur'an litasqa. Saya pengen keterangan dari keterangan yang saya mengenai bahwa Toha dan yang lain dalam hal ini Yasin itu sebagai nama Muhammad. Saya pengen tahu. Toha menjawab dosen-dosen yang gila ini, profesor itu ngaku semua. Mas, tolong antum kalau menafsirkan Al-Quran pakai tafsir maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Surat Toha makkiyatun mi'atun wa khamsun wa salasuna ayat, termasuk surat-surat makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha maknanipun Toha sing paling dinut banyak mufassir, Allahu a'lamu bimuradi bidzalik, uta Allah langkung pirsa utawi pirsa bimuradi kelan kersane Allah bidzalika kelawan sing dikersakno Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ma anzalna ora nurono ingsun Allah 'alaika ing atase sira Muhammad. Ingsun ra nurono Quran ning kowe Muhammad, Al-Qur'ana ing Quran ya Muhammad hi Muhammad. Litasqa supaya dadi berat sira, supaya dadi repot sira. Litat aba tegese supaya repot sira utawa berat sira bima kelan perkara faal ta kang lakoni sira. Ba'da nuzulihi sause turune Quran. Akhirnya sing termasuk repot mintu likiamika saking suwene kiam sira. Jumeneng sira utawa ibadah sira saking suwene ibadah sira bisolatil laili kelawan nglakoni salat bengi. Ai khaffif an nafsika tegese ngringakno sira an nafsika saking awak dhewe sira Muhammad. Pun kula terangno niki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca ten mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha, termasuk wonten riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Taala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Taala qara'a Toha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, meskipun dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju ada yang tidak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Niku dari segi riwayat. Terus dari segi makna kalau terangkan awailus suwar niki ngaji ilmiah riyen ya. Awailus suwar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allahu a'lamu bimuradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain apa? Mergo repot, kakean mikir ra repot. Tapi untuk Toha dan Yasin itu secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istikmali misalnya teng tiba nggih ala Toha Rasulillah ala Yasin
Habibillah. Artinya secara istikmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Jadi muni Allah sing pirsa di prakteknya wis dinggo. Prakteknya secara istikmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak semoga selawat di ala Toha Rasulillah ala Yasin apa Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya, setting ceritanya ini jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuanya Allah alamu biwadi napa bidzat. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi Jalalain kan dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, ora wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kalau sering debat dengan dosen-dosen, Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Jawab gue enak. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu nopo didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang aneh ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham? Paham? Wani spekulasi itu bahasa kasare artinya wani napa ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham ya? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya dadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh, wong sak Indonesia sek mangan. Nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong sok kelaparan kabeh. Ya alhamdulillah dosen sing ngomongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Bapak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, ya, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awailu suar tertentu yang mudah ditebak, terutama yang secara istikmali telah dipakai napa dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istikmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, terus innaka ayya Yasin kan innaka saat temne sira Yasin, berarti saat temne sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istimali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah, ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak, anal hasyir, anal aqib, ana yasin, ana Toha. Termasuk yang disebut Nabi anal hasyir, anal aqib, ana yasin, ana Toha. Sehingga sudah klop, artinya secara istikmali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna. Terus ini dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak Kanjeng Nabi njen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, ya membebani Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok, rokok barang gak penting. Tapi bagi si dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh apa? Raja menjadi sesuatu yang penting.
Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabe Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi nak salat, ini ben dadi peringatan kangge sing terlalu khusyuk. Lu nak salat iku nak sikil loro sawangane jek enak-enakan, apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Jadi ben serem, ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Go sawangane salat sikil loro iku sawangane jek enak-enak. Nah ning riwayat wali songo iku, misale tipake, tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ya ono takok. Gus, jare iku panggonane salat, kok sikile sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi. Salat tuh sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru. Maksudnya biasa-biasa wae, Pak. Lho niki tenan lho. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukna ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Wis pol kesel salat nganggo apa? Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dhewe ora kudu ngono. Maksudnya salat kowe ora kudu lho nggih to kados bocah sing jenise khusuk. Iku nak sendako koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusuk ya sampe kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten sendako yo betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakit. Orang ngono maksud Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abad napa bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Itu sudah salatnya panjang pakai hanya kaki napa satu. Ini sampean kula critani. Itu bagian dari tat ababima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ketikane para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Kalau agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa tersesat. Paham ya? Nah, cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan domba-domba sing napa. Lah adalah yang paling tersesat itu paman-paman yang pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni yang pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu sing disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mergo Allah yakunu napa mukminin, karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Karena Nabi bingung. Kanjeng Nabi mawon tahu meriang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyangkone nek dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Meriang ruwet. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel goyangane Bilal, Ammar, Suhaib kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikutin Nabi ya pengangguran sing nasibnya ora jelas. Ngomong sing nasibnya jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, orang tertarik demo senturi. Wis mesti niku. Itu sudah sunnatullah. Nggih kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim, juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, ora paman gak kanggo.
Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten, paman yang berposisi sinten? Bapak. Jadi susah tenan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya, Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basariyah hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gampangannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus nopo didengar. Mengenai kesunatannya para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus.